Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Mustafa dari kelas 7B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Stisip Setiabudi Rangkas Bitung. Video ini saya buat untuk persyaratan tugas mata kuliah evaluasi kebijakan publik dengan berjudul evaluasi kebijakan pemberian izin keramaian di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang evaluasi kebijakan publik, sebagian masyarakat pasti mengetahui tentang kebijakan publik. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan evaluasi kebijakan publik itu. Apa itu evaluasi kebijakan publik? Evaluasi kebijakan publik adalah merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan dilakukan, sehingga aktor kebijakan mengetahui bagaimana proses sesuai dengan tujuan atau malah sama sekali tidak sesuai dengan tujuan kebijakannya. Dengan adanya evaluasi, maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan memperoleh rekomendasi apakah kebijakan akan dilanjutkan atau perlu diperbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Dan banyaknya teori-teori yang digunakan oleh evaluasi kebijakan publik. Ini salah satunya saya ambil dari teori Eston 1969, bahwa teori ini menjelaskan kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya meningkat. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu kebijakan umum atau strategi. Yang kedua, kebijakan manajerial, dan selanjutnya yang ketiga kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi antaranya adalah 1. Pembuatan kebijakan, 2. Pelaksanaan dan pengendalian, dan yang terakhir ketiga evaluasi kebijakan. Itulah paparan singkat yang saya jelaskan. Selanjutnya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu evaluasi kebijakan pemberian izin keramaian di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus syndrome pernafasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April.
Pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia, termasuk juga menyebar ke daerah seperti di Kabupaten Lebak, di mana pertama kali terdeteksi di Kecamatan Cihara, di mana seorang petani yang pertama kali terkonfirmasi tertularnya COVID-19 ini pada Kamis 22 Mei 2020. Dan COVID-19 ini bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepatnya pada 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, flu burung, dan ini. Jika dirunut dari sejarah dan beberapa literatur di Indonesia, pernah menghadapi wabah penyakit pada 1900-an saat masih bernama Hindia Belanda. Banyak manuskrip dan testimoni dari berbagai narasumber terkait kejadian pandemi. Beberapa bukti dari media massa di zamannya tersebut yang menguatkan bahwa COVID-19 ini bukan pandemi pertama bagi Indonesia, di antaranya Algemin Handelsblend edisi 30 Oktober 1918 dengan judul Spanish Grippe atau flu Spanyol. Kasus COVID-19 ini juga terdampak di Provinsi Banten, tempatnya di Kabupaten Lebak. Kasus ini terus melandai pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang lainnya. Data menunjukkan hingga kini hanya tersisa 125 kasus positif COVID-19 ini. Aktif dari 2.300 dan kurun 2 bulan pasien COVID-19 ini di Kabupaten Lebak banyak yang sembuh dan pasien aktif COVID-19 ini terus berkurang. Berkurangnya kasus COVID-19 ini menurunkan status PPKM level 3 kini menjadi level 2. Namun, Satgas COVID-19 tetap menggelar operasi justisi di tempat keramaian meski kasus aktif COVID-19 berkurang. Namun, warga diminta tetap waspada dan memenuhi protokol kesehatan, juga memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi kegiatan, dan menghindari kerumunan atau 5M. Selain itu juga masyarakat dapat menjalani vaksinasi untuk membangun kekebalan komunal sehingga tidak parah jika terserang COVID-19 ini. Berdasarkan data COVID-19 Kabupaten Lebak sampai Rabu 23 Mei 2022, secara kumulatif jumlah positif COVID-19 tercatat 13.835 orang dan 13.488 orang sembuh, 222 orang meninggal dunia, dan 125 orang masih isolasi. Sejak menurunnya kasus COVID-19 di Kabupaten Lebak, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Perbuk tentang izin keramaian resepsi di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan.
kegiatan masyarakat atau PPKM yang berlaku di sejumlah wilayah. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai resepsi pernikahan yang berlaku pada PPKM di Jawa Bali dengan PPKM di luar Jawa Bali. Perbedaan mencolok terdapat pada aturan resepsi pernikahan di wilayah PPKM level 4 di Jawa Bali. Resepsi pernikahan masih dilarang di wilayah yang masuk kategori penerapan PPKM 4. Sedangkan untuk wilayah PPKM 4 di luar Jawa Bali masih diizinkan menggelar resepsi pernikahan. Aturan resepsi pernikahan selama PPKM di Jawa Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Pemkab Lebak mempersilahkan warga untuk menggelar resepsi pernikahan tidak hanya di masa PPKM level 2 tetapi di masa transisi kebiasaan baru. Namun, proses resepsi harus mengikuti syarat protokol kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati atau Perbup nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru COVID-19 di Kabupaten Lebak. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan di tengah masa transisi new normal, warga boleh melaksanakan resepsi pernikahan. Proses resepsi harus mengikuti syarat sebagaimana aturan Perbup tentang adaptasi kebiasaan baru. Syaratnya pertama harus izin penegak Perbup dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer, dan menggunakan masker di tempat resepsi pernikahan tersebut. Teori evaluasi ini saya ambil dari menurut teori Arifin dan Zainal 2010 mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Purwanto dan Ngalim 2010. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau pertama dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung, dan pada akhir program setelah program itu selesai. Dan data ini semua saya ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan setelah saya analisis terkait
izin keramaian di masa pandemi ini ada dan masih banyak yang mengadakan izin tersebut tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M khususnya di Kabupaten Lebak. Menurut Perkab Kabupaten Lebak nomor 8 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf bila kata-kata saya yang salah ataupun menyinggung, dan mohon maaf kepada pihak-pihak terkait bila mana konten ini atau video ini hanya sekedar untuk melengkapi tugas mata kuliah evaluasi kebijakan publik saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.